Saudara, di tengah sulitnya warga menemukan minyak goreng murah, PDI Perjuangan menggelar demo masak tanpa minyak goreng. Kita akan bahas bersama narasumber malam ini, Arief Wibowo, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, dan Kurniasih Mufidayati, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Arief, Mas Aiman. Selamat malam, Mbak Kurniasih. Iya. Mas Arief, bisa dijelaskan, tiba-tiba menggelar demo masak tanpa minyak goreng? Nah, kalau yang mengatakan tiba-tiba berarti belum mengenal konsep dari PDI Perjuangan. Oke, gimana? Jadi sejak lama konsep PDI Perjuangan adalah berdaulat di bidang pangan. Salah satu turunannya adalah seperti yang kebetulan menentukan konteksnya pada saat kelangkaan minyak goreng, ya. Tetapi intinya bahwa kita mesti bisa sebenarnya urusan pangan kita ini yang harusnya berdaulat kembali kepada kearifan lokal kita. Di antaranya adalah dengan cara memasak tanpa harus minyak goreng. Paling tidak adalah mengurangi. Kebetulan hari ini saya juga diingatkan dokter, sudah tidak boleh lagi secara intensif mengkonsumsi goreng-gorengan, misalnya begitu. Jadi sesuatu yang normal saja, itu adalah salah satu cara kita mendorong, mengglorifikasikan satu konsepsi tentang apa yang disebut berdaulat. Ya, saya tertarik, mohon maaf, saya potong Mas Arief. Anda mengatakan kembali ke kearifan lokal dengan merebus. Jadi menggoreng itu bukan bagian dari kearifan lokal. Ya, coba teknologi goreng-gorengan itu sejak kapan, Pak? Ya, sejak kapan coba? Apalagi itu minyaknya dari kelapa sawit. Saya kira banyak ahli ekologi lingkungan, ya, ahli agraria mengatakan perkebunan kelapa sawit kita ini berdampak negatif terhadap banyak hal, ekologi, lingkungan hidup, sosial, konflik lahan, ya, serapan air bawah tanah yang terserap habis oleh masifnya perkebunan kelapa sawit, ya. Bahkan kita ini negara yang mengkonsumsi terbesar minyak goreng yang produksinya dari kelapa sawit. Tapi kan Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia di zaman pemerintahan Pak Jokowi yang itu adalah PDI Perjuangan. Betul, maka itu kan soal sumber daya juga pada siang lain sumber daya ekonomi. Ya, maka sebenarnya bagi rakyat, terutama internal PDI Perjuangan, untuk membiasakan menseimbangkan saja. Tidak semuanya juga harus digoreng, begitu loh. Ya, sama dengan kalau kita bicara soal daulat pangan juga, apakah semuanya harus tergantung pada impor? Nah, kalau rakyat kita ajari masing-masing pada hal yang elementer bisa menyediakan pangannya sendiri, kenapa bermasalah? Jadi saya kira sesuatu yang normal saja, ya, supaya kita ini betul-betul dari waktu-waktu bergerak. Sama juga dengan soal energi fosil yang kemudian kita dorong menjadi energi terbarukan. Loh, apa salahnya? Ya, agar tidak tergantung pada batu bara, pada minyak, pada gas yang lama-kelamaan kalau dieksploitasi juga habis. Iya, kalau saya sih setuju saja, tapi kan ini bukan bicara soal saya yang kemudian bicara soal, bukan bicara soal juga soal PDI Perjuangan misalnya, juga, atau soal kesehatan, tapi kan ada juga yang bergantung pada katakanlah rakyat kecil terhadap gorengan misalnya, menjual. Betul. Beberapa pihak yang mengatakan bahwa soal kelangkaan minyak, harga yang membumbung, yang tidak terjangkau dan seterusnya itu yang membuat masyarakat antri, ada yang namanya mafia minyak goreng. Pada saat bersamaan itu juga harus diselesaikan. Ya, tetapi intinya bahwa soal diversifikasi pangan, soal cara kita mengkonsumsi makanan itu mesti diversifikasi sedemikian rupa, jadi tidak tergantung pada minyak goreng saja. Jadi, ada variasi lah begitu ya. Iya, jadi intinya bahwa ke depan ini kita mesti menjadi manusia dan bangsa yang lebih sehat lah, ya. Jadi minyak goreng jangan tergantung dengan minyak goreng, masih ada yang lain. Saya ke Mbak Mufida. Iya, Mas. Mbak Kurniasih, nggak usah tergantung dengan minyak goreng, masih ada yang lain, jangan kecil hati. Karena bisa merebus dan lebih sehat, ya, tapi juga nggak ketergantungan. Apalagi kalau bicara tadi misalnya soal perkebunannya yang juga banyak pro dan kontra. Ya, terlepas dari bahwa variasi masak-memasak, saya rasa ibu Indonesia ini sudah sangat kreatif lah ya, Mas Aiman. Dan Pak Arief tadi juga sudah menyampaikan bisa berebus dan yang lain-lain. Tetapi pada ini kita sedang menghadapi persoalan yang lebih besar dari sekedar variasi masak, ya, yaitu masalah yang memang harus diselesaikan terkait dengan yang disampaikan oleh
Menteri Sebentar Mbak Kurniasi ini ya. agak putus-putus, mungkin bisa lebih dekatkan ke mikrofonnya. Ya. Jadi kita sekarang ini menghadapi masalah yang lebih besar daripada sekedar masak-masak. Ya, kita menghadapi masalah yang lebih besar daripada sekedar masak-memasak, yaitu masalah terkait dengan yang disebutkan oleh Pak Menteri sendiri ya, Menteri Perdagangan pada saat rapat, bahwa ini ada mafia minyak goreng dan ini harus diselesaikan. Terkait dengan harga yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, kemudian juga keberadaan stok, jaminan stok untuk minyak goreng dan dengan harga terjangkau menjelang hari raya gitu ya. Ini saya rasa menjadi persoalan yang lebih utama. Oke, tapi saya harus adil juga. Tadi Mas Arief saya challenge, sekarang Mbak Kurniasi juga saya challenge. Kan betul bahwa kita ini bukan sekedar soal masak-memasak. Tapi kan ujungnya adalah konsumsi. Ketika kemudian konsumsi minyak goreng bisa ditekan, maka kalau memang ada mafianya juga pasti akan mati. Loh, kalau mafianya mati kenapa? Kan dia baik. Iya, itu pertanyaan saya ke Mbak Kurniasi. Ya, artinya memang ini harus diselesaikan, permasalahannya harus diselesaikan, yaitu permasalahan untuk mencari akar masalah dari persoalan minyak goreng yang harganya sangat tinggi sekali, bahkan pemerintah sendiri tidak mampu, sudah menyatakan tidak sanggup mengendalikan harga. Ini harus diselesaikan, karenanya kami dari fraksi PKS mengusulkan adanya hak angket agar permasalahan ini bisa dicari akar masalahnya ada di mana. Mbak Kurniasi, kalau seandainya faktanya adalah di luar itu harganya tinggi, di luar negeri minyak sawit harganya tinggi, lalu kemudian ada gerakan untuk mengurangi penggunaan minyak sawit diantaranya mengganti memasak dari menggoreng ke merebus. Bukankah itu hal yang baik? Halo? Mbak Kurniasi, jelas? Halo? Ya, apakah jelas mendengar saya? Ya, jelas. Ya. Faktanya di luar minyak sawit harganya tinggi, lalu di dalam negeri ada gerakan mengubah menggoreng menjadi merebus sehingga mengurangi konsumsi minyak goreng. Apakah itu hal yang positif? Kalau untuk variasi masak-memasak saya rasa itu biasa aja ya, ibu-ibu sudah biasa lah ya, kayak di masyarakat juga mau nggak mau otomatis juga akhirnya mengalihkan minyak goreng ya. Kalau saya tanya misalnya di dapil saya mulai otomatis ibu-ibu sudah refleks ya udah otomatis saja mengurangi penggunaan minyak goreng, dihemat-hemat. Tetapi ada persoalannya lain, itu yang pedagang Mas, yang pada curhat ke kita itu yang pedagang gorengan, seperti misalnya warung-warungnya di pinggiran jalan itu kayak lele goreng dan lain-lain, pecel lele dan sebagainya, itu kan membutuhkan minyak goreng dalam jumlah yang besar. Itu mereka yang kehidupan sehari-harinya menggunakan minyak goreng. Jadi mungkin ini juga yang harus dipikirkan. Jadi kita mencari akar masalah dari persoalan minyak goreng ini. Adapun variasi masak-memasak itu saya rasa ibu-ibu sudah cukup kreatif lah. Kalau di rumah nggak usah ada masalah, nggak ada masalah, tapi yang bicara soal mata pencarian. Ada tadi disebutkan misalnya pedagang pecel lele, pedagang gorengan, bahkan mungkin juga masakan Melayu, masakan Minang juga menggunakan minyak yang banyak. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba harus hilang, Mas Arief. Jadi nggak bisa juga kemudian dilihat hanya, oh ini urusan rumah tangga. Ini juga urusan ekonomi kecil. Loh iya, kita setuju. Jadi kita tidak sedang menghilangkan minyak goreng. Ya, jangan justru digoreng-goreng jadi menghilangkan minyak goreng. Gitu. Nanti semuanya kegoreng ya Pak Arief. Semuanya kegoreng. Iya. Minyak goreng itu untuk mereka para pedagang, penjual makanan yang digoreng-goreng itu ya harus disediakan, harganya juga terjangkau. Kita setuju. Tetapi begini, yang kita maksudkan tentang konsepsi berdaulat di bidang pangan tadi, ini kepentingannya adalah visioner masa depan, ya. Jadi supaya tidak ada ketergantungan yang akut terhadap minyak goreng tadi. Ya, kita juga tahu kalau konsumsinya terlalu banyak juga bisa kolesterol kayak saya, diingatkan sama dokter. Jangan dong, Jadi mesti kembali pada hidup yang sehat, yang seimbang. Nah, prinsipnya adalah bahwa soal kelangkaan minyak goreng dan sebagainya kita minta juga kepada pemerintah itu untuk diatasi. Bahkan kalau dicermati apa yang menjadi pemikiran partai, terutama Ibu Ketua Umum, sebenarnya kritik juga atas satu situasi yang berkembang hari ini. Itulah sebabnya saya membandingkan, kalau energi ya fosil kita juga mengalami kelampakan, kemudian kita mendorong energi terbarukan, lah justru itulah yang harus ditempuh. Sama juga kalau nanti pada saatnya pasar minyak goreng dunia misalnya merosot karena konsumsi masyarakat dunia berubah, masa kita juga memaksa-maksakan minyak goreng itu menjadi
bagian yang harus dikonsumsi masyarakat dunia. Sementara pada saat ini memang kontribusi kita sangat besar terhadap soal itu, dan itu boleh-boleh saja, baik-baik saja. Yang jadi soal kan kelangkaannya yang ada di Republik ini, pemerintah harus mengatasi, di mana diduga ada mafia, lah itu yang juga harus diatasi, kan begitu. Oke, saya punya pertanyaan, tapi saya akan ajukan nanti selepas kumandang azan maghrib. Apakah yang dilakukan oleh Ibu Megawati dengan demo memasak dari menggoreng menuju merebus adalah hal yang positif di tengah kelangkaan minyak goreng saat ini? Kita akan kembali saat lagi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.